ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Pernyataan terkait adanya perlawanan dalam kebijakan efisiensi anggaran disampaikan Presiden Prabowo saat membuka acara Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur. Presiden juga tegaskan efisiensi anggaran penting untuk kepentingan rakyat. Isu reshuffle kabinet pun mulai menguat. Meski belum ada nama spesifik yang disebut, namun elit Partai Gerindra mengaku ada menteri yang saat ini sudah tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Informasi itu datang dari keluhan yang terdengar samar, namun berasal dari jajaran Kabinet Merah Putih. Ya, saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Namun pihak istana membantah adanya isu reshuffle, lantaran peringatan yang diberikan Prabowo pada jajarannya bersifat umum untuk seluruh anggota kabinet. Presiden kan selalu memberikan arahan, termasuk juga memberi pengingat lah kepada para anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang disampaikan berlaku umum, jadi buat semua orang, buat semua pihak. Tujuannya adalah supaya anggota kabinet itu betul-betul murni, tujuannya hanya untuk bekerja demi kepentingan rakyat. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Jadi siapapun itu yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama Presiden, nanti akan dapatkan evaluasi dari Presiden. Presiden Prabowo terus menekankan agar jajaran Kabinet Merah Putih harus bekerja untuk kepentingan rakyat. Kinerjanya akan terus dipantau, bahkan setiap 6 bulan sekali akan dievaluasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Efisiensi anggaran terus digalakkan pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo pun ingatkan jajarannya untuk ikuti arahan pemerintah. Isu reshuffle kabinet pun kembali mencuat setelah Presiden berkali-kali mengingatkan Kabinet Merah Putih agar bekerja untuk rakyat. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga terus digalakkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo tekankan penghematan demi mencukupi kebutuhan rakyat. Cukup seminar, cukup kajian-kajian, cukup apa itu FGD, apa itu? Forum Group Discussion. Forum Group Discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Implementasi berbagai program pemerintah Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus. Bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Karena itu, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi.
Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Bandel dablek. Gak usah keluar negeri. 5 tahun gak usah keluar negeri kalau perlu. Presiden Prabowo pun menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Pada 29 Januari 2025, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat ke jajaran Kabinet Merah Putih untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo. Surat ini berisi efisiensi terhadap 16 pos belanja negara di seluruh kementerian dan lembaga. Efisiensi paling tinggi dilakukan untuk belanja alat tulis kantor. Pemotongan mencapai 90%. Sebelumnya dalam APBN 2025, belanja alat tulis kantor mencapai 44,4 triliun rupiah. Efisiensi sebesar 75,9% untuk percetakan dan souvenir. Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan juga dipotong sebesar 73,3%. Surat ini juga mengatur efisiensi sebesar 56,9% untuk kegiatan seremonial. Sementara untuk perjalanan dinas dipotong sebesar 53,9%. Tidak hanya itu, biaya kajian dan analisis juga dipotong sebesar 51,5%. Budget untuk rapat, seminar, dan sejenisnya juga dipotong sebesar 45%. Presiden Prabowo Subianto melakukan sidak pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Kedung Jaya 1 dan 2 Bogor, Jawa Barat. Selain meninjau program makan gratis, Prabowo juga memotivasi para siswa dan pura-pura menjadi guru. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri Kedung Jaya 1 dan 2 Kota Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Kedatangan Prabowo disambut antusias para siswa dan guru di sekolah tersebut. Ini merupakan agenda kunjungan dadakan atau sidak yang dilakukan Prabowo untuk melihat langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Presiden Prabowo memantau langsung distribusi makanan bergizi gratis yang disiapkan. Tak hanya meninjau MBG, Kepala Negara juga memantau kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dan memberikan motivasi kepada para siswa. Usai meninjau pelaksanaan MBG, Presiden Prabowo menyapa barisan siswa dan guru di depan sekolah. Sembari bersalaman dan bersuah foto. Prabowo kemudian bertolak menuju dapur masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Badan Gizi Nasional di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini pagar laut ilegal di Bekasi, Jawa Barat dibongkar dengan diawasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Pemimpin Rakyat.